Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewan Satrio Herlambang dengan NIM 1020, 12400, 153. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan, khususnya itu di PT Medco Energi Internasional. Oke, kita masuk ke profil perusahaan terlebih dahulu. Untuk profil perusahaannya sendiri itu nama resmi PT Medco Energi Internasional Tbk, didirikan pada tahun 1980 oleh Arifin Panigoro. Untuk kantor pusatnya itu berada di Jakarta, Indonesia. Untuk sektornya sendiri itu fokus ke energi, yaitu minyak, gas bumi, dan juga ketenaga listrikan. Untuk kegiatan utama di perusahaan ini adalah eksplorasi dan juga produksi minyak serta gas bumi, lalu pengembangan dan pengoperasian pembangkit listrik, lalu pengembangan energi terbarukan seperti panas bumi. Oke, di sini kita masuk ke aset lancar. Nah, aset lancar adalah aset yang dapat digunakan atau dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Berdasarkan laporan keuangan, aset lancar Medco Energi terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, persediaan, serta aset lancar lainnya. Untuk total aset lancar yang dimiliki dari PT ini adalah 1,86 miliar. Oke, selanjutnya itu adalah aset tidak lancar. Aset tidak lancar adalah aset yang digunakan dalam waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah aset tetap seperti gedung dan peralatan, fasilitas produksi energi, investasi jangka panjang, serta aset tidak berwujud. Aset ini mendukung operasional perusahaan dalam jangka panjang. Total aset tidak lancar dari PT Medco Energi mencapai 6,56 miliar. Nah, untuk total asetnya, baik itu lancar dan juga tidak lancar, itu mencapai 8,42 miliar. Jadi ini jumlah antara 6,56 miliar dari tidak lancar ini ditambah dengan 1,86 miliar untuk aset lancarnya. Oke, selanjutnya liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayar atau diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah utang usaha kepada pemasok, utang pajak, serta beban yang masih harus dibayar. Liabilitas ini menunjukkan kewajiban jangka pendek perusahaan yang totalnya mencapai 1,36 miliar. Selanjutnya untuk liabilitas jangka panjangnya, ini adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Contohnya itu seperti pinjaman jangka panjang, obligasi, dan kewajiban imbalan kerja. Untuk total likuiditas jangka panjang dari Medco Energi itu mencapai 4,67 miliar. Nah, untuk total liabilitasnya sendiri dari jangka panjang dan juga jangka pendek itu mencapai 6 miliar. Di sini bisa kita lihat 6 miliar. Oke, selanjutnya masuk ke ekuitas. Jadi ekuitas ini adalah kebalikannya. Kalau tadi kewajiban, ini adalah hak milik perusahaan atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban, liabilitas. Ekuitas ini menunjukkan nilai bersih perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Pada Medco Energi, ekuitas terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, saldo laba, serta komponen ekuitas lainnya. Nilai ekuitas ini menunjukkan kekuatan modal perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan melakukan ekspansi. Total ekuitas dari Medco Energi sendiri mencapai 2,38 miliar. Oke, selanjutnya yaitu laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan, beban, serta laba atau rugi perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi per September 2025 menunjukkan kondisi stagnansi pendapatan dengan tekanan laba yang berat, di mana pendapatan hanya turun tipis. Namun laba bersih anjlok drastis dari 287,3 miliar menjadi 93,5 miliar. Jadi untuk laba bersih dari PT ini tuh turun terlalu banyak. Oke, jadi tadi kesimpulannya seperti yang kita tahu untuk aset itu kan adalah total dari liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, kalau kita cek di slide-slide sebelumnya tadi, total aset yang dimiliki itu 8,4 miliar. Nah, untuk total liabilitasnya sendiri itu di 6 miliar. Sedangkan untuk ekuitasnya sekitar 2,3 miliar. Jadi
jumlah liabilitas dan ekuitasnya itu sama seperti asetnya 8,4 miliar. Jadi terbukti aset itu hasil penjumlahan dari ekuitas dan juga liabilitas. Oke, paling itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.